Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eko Satrio Budutomo dengan NPM 1462300007. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen jaringan komputer. Materi yang akan kita bahas terdiri dari dua bagian, yaitu arsitektur jaringan dan juga subnetting. Mari kita mulai. Yang pertama, arsitektur jaringan. Oke, pada bagian arsitektur jaringan, di sini kita akan membahas layer pada OSI. Terdapat 7 layer pada OSI, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Yang pertama, application layer. Application layer yaitu lapisan terdekat dengan pengguna, mendukung protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Lalu yang kedua ada presentation layer, bertugas untuk mengatur format data, misalnya enkripsi, kompresi, dan konversi data agar aplikasi bisa membacanya. Lalu yang selanjutnya ada session layer, yaitu untuk membuka, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Lalu berikutnya transport layer, yaitu untuk bertanggung jawab terhadap pengiriman data end-to-end, mengatur segmentasi data, dan memastikan reliabilitas. Selanjutnya ada network layer, yaitu untuk menangani pengamatan IP dan routing antar jaringan, contohnya seperti protokol IP. Yang selanjutnya ada data link layer, yaitu untuk mengatur pengalamatan MAC, framing, dan deteksi kesalahan antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Dan kemudian yang terakhir yaitu physical layer, yaitu layer yang paling bawah, bertugas untuk mentransmisikan bit-bit data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Lalu selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara OSI dengan TCP/IP. Yang pertama adalah aspek jumlah layer. OSI memiliki 7 layer sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. Lalu dengan sifat OSI teoritis dan konseptual, sedangkan TCP atau IP praktis dan berdasarkan protokol. Lalu aspek selanjutnya yaitu penggunaan. Penggunaan untuk OSI melalui referensi akademik, sedangkan TCP/IP digunakan secara luas di internet. Lalu untuk yang terakhir kompatibilitas. OSI memiliki Lalu yang terakhir aspek kompatibilitas. OSI lebih spesifik dan fleksibel, sedangkan TCP atau IP lebih efisien dan umum. Lalu jika saya disuruh memilih, apakah saya akan memilih TCP, IP, atau OSI? Saya sendiri memilih untuk TCP atau IP karena protokol ini sudah terbukti digunakan di dunia nyata dan menjadi standar utama dalam komunikasi internet modern. TCP atau IP lebih efisien dan sesuai kebutuhan yang praktis dan juga terjamin. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal dari evaluasi tengah semester, yaitu kita akan membahas untuk tema selanjutnya yaitu subnetting dan membahas soal dari evaluasi tengah semester. Untuk soal pertama yaitu kita diberi IP 192.168.xy.0. xy merupakan dari NPM kita masing-masing. X merupakan angka ke-9, sedangkan Y merupakan angka ke-10 dari NPM kita. Dikarenakan saya NPM 1462300007, jadi untuk X kita memberi 0 dan Y kita memberi 7. Jadi IP yang saya punya adalah 192.168.70.0/24. Untuk IP ini yaitu IP private kelas C karena diawali dengan 192.168 dengan prefix per 25 yaitu 255 dengan prefix per 24 yaitu 255.255.255.0. Jadi total alamat IP yaitu 2 pak. Jadi total alamat IP yaitu 2 akar 32 kurangi 24 sama dengan 2 akar. Jadi total alamat IP kita total alamat IP yaitu 2 pangkat dalam kurung 32 kurangi 24 sama dengan 2 pangkat 8 yaitu 256.
tetapi dua IP sudah dipakai, satu untuk network address, tapi dua IP sudah terpakai. Yang satu untuk network address yaitu 192.168.70.0, satunya untuk broadcast address yaitu 192.168.70.256. Yang satu untuk broadcast address yaitu 192.168.70.255. Lalu oleh karena itu jumlah host kita yaitu 256 kurangi 2 sama dengan 254. Jadi rentang IP host yang kita punya adalah 192.168.70.1 sampai 192.168.70.1. Rentang IP host yang kita punya. Jadi rentang IP host yang kita punya yaitu 192.168.70.1 hingga 192.168.70.254. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diberi IP 172.168.0.0/16 dibutuhkan untuk X1 subnet. X sama dengan 0, maka X1 sama dengan 01 subnet. Alamat IP 172.168.16.0.0/16 adalah jaringan private kelas B. Prefix per 16 yaitu 255.255.0.0. Jadi total alamat yaitu 2 pangkat dalam kurung 32 kurangi 16 sama dengan 2 pangkat 8 no. Jadi total alamat yaitu 2 pangkat dalam kurung 32 kurangi 16 sama dengan 2 pangkat 16 sama dengan 65.536 IP. Karena hanya diminta satu subnet, maka per 16 tetap dipakai, tidak perlu subnet yang lebih kecil. Jadi jawaban yang tepat yaitu subnet tetap per 16, tidak ada perubahan, cukup satu subnet saja. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Kita diberi IP, kita diberi IP 172.16.70.0. itu berdasarkan NPM kita masing-masing. Penjelasannya prefixnya per 24. Kita diberi IP 172.16.70.0 Untuk 70 itu berdasarkan NPM saya. Lalu penjelasannya untuk prefix per 24 adalah 255.255.255.0. Maka untuk network address saya yaitu 172.16.70. Jadi network address saya yaitu 172.16.70.0. Lalu untuk broadcast address yaitu 172.16.70.255. Sedangkan untuk host saya di rentan antara 172.16.70.1 sampai dengan 172.16.70.254. Lalu untuk soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita diberi IP 192.168.20.0/2x. X sama dengan 0, jadi 2x maka 2 kali 0, hasilnya tetap per 20. Untuk penjelasannya IP kelas C karena 192.xxx di subnet menjadi per 20. Berarti subnet mask sama dengan 255.255.240.0. Bit untuk host yaitu 32 kurangi 20 sama dengan 12 bit. Jadi total IP yaitu 2 pangkat 12 sama dengan 4096 IP. Jumlah file
Jumlah host valid sama dengan 4096 kurangi 2 sama dengan 4094. Kenapa dikurangi 2? Karena satu untuk network address dan satu untuk broadcast address. Kenapa dikurangi 2? Karena yang satu untuk network address dan yang satu untuk broadcast address. Jadi jawaban untuk jumlah host yang tersedia yaitu 4094 host. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang sedikit membingungkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.